Saya tidak perlu klarifikasi karena emang nggak ada yang perlu saya klarifikasi. Yang saya sampaikan sama dengan orang yang diminta datang itu. Kan habis kita diajak ngobrol sama si Om Botak ya. Ya, saya datang memang panggilan hati dan mohon maaf, podcast itu nggak ada honornya. Saya datang dan saya udah tahu tahun dulu kan saya juga diundang. Karena emang panggilan hati. Kok semua ulama diem aja? Kok nggak ada yang menjelaskan yang sebenarnya, yang dipahami oleh para ulama? Ya sudahlah, kita pasang badan. Toh habis itu ketua NU bikin pernyataan hampir sama. Toh mereka yang saya doakan baik, selamat juga, yang ada di Gaza itu pulang. Yang katanya saya hanya tahu satu ideologi yang mereka konflik sesama mereka. Kalau mau bela-belaan pro-proan, mana yang lebih pantas? Yang lebih lama berjuang untuk Palestina, Fatah atau Hamas? Nah, dan mereka itu disebutkan dalam hadis yang berikut, al-khawwaduna fi rahmatillah, orang yang larut dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah rahmatullah alaih. Oke, jam 9 gimana Kiai? Cukup? Mau tanya jawab? Monggo. Terus saya mungkin sedikit boleh saya mau minta penguatan Mulai nih kayaknya berkaitan tentang yang sekarang ini dialami saudara kita ini keluarga teroris ya. Di Palestina. Kira-kira apa sikap kita dan perjuangan kita untuk membantu orang baik di Palestina? Baik. Berikan bimbingan. Yakin? Nggak takut dibully? Nanya begitu nggak takut dibully ya Bib ya? Saudara-saudariku bukan Allah, ini zaman fitnah, ini zaman dibalik-balik ya. Kita ini jangan mau dipecah belah oleh fitnah yang namanya sosial media ya. Tidak ada muslim kecuali darah dagingnya cinta dengan tanah suci Palestina, dan semuanya bercita-cita untuk berjuang di sini dan di sana. Gak ada yang enggak. Namun innallaha ma'as sabirin, Allah hanya membersamai orang yang sabar. Sabar itu, ini antum baru beda pendapat dalam satu hal udah ngamuk-ngamuk di sosial media. Gimana nanti perbedaan yang lebih dahsyat lagi? Bisa ngutuk-ngutuk saudara sendiri. Saya tidak perlu klarifikasi karena emang nggak ada yang perlu saya klarifikasi. Yang saya sampaikan sama dengan orang yang diminta datang itu. Kan habis kita diajak ngobrol sama si Om Botak ya. Ya, saya datang memang panggilan hati dan mohon maaf, podcast itu nggak ada honornya. Saya datang dan saya udah tahu tahun dulu kan saya juga diundang. Karena emang panggilan hati. Kok semua ulama diem aja? Kok nggak ada yang menjelaskan yang sebenarnya, yang dipahami oleh para ulama? Ya sudahlah, kita pasang badan. Toh habis itu ketua NU bikin pernyataan hampir sama. Toh mereka yang saya doakan baik, selamat juga, yang ada di Gaza itu pulang. Yang katanya saya hanya tahu satu ideologi yang mereka konflik sesama mereka. Kalau mau bela-belaan pro-proan, mana yang lebih pantas? Yang lebih lama berjuang untuk Palestina, Fatah atau Hamas? Fatah. Saya nyaksiin ayah saya almarhum itu cerita tentang Yasser Arafat luar biasa. Makanya kami dulu paling senang pakai kofiah, yang kofiah namanya. Itu salah satu favorit saya dari dulu.
Cuma karena sekarang orang banyak begitu ikut-ikutan, saya nggak pakai. Udah kita pakai yang diijazahkan guru kita aja. Ya. Dan Yasser Arafat itu bahkan meninggalnya itu pun penuh konspirasi. Dia dan sekarang presiden hari ini itu dari Fatah. Mereka mendirikan gerakan Fatah 40 tahunan sebelum Hamas. Perjuangannya dulu diplomatik dan militer, diplomatik, dua-duanya dijalani. Cuma di tengah jalan, karena Fatah itu mengatakan Ikhwan Muslimin tidak semanhaj dengan kita, maka muncullah orang-orang di belakangan tahun 87 bikin namanya Hamas. Dan saya kasih tahu antum, saya nggak pernah anti Hamas. Cuma saya katakan saya tidak berideologi sama dengan Hamas, boleh nggak? Jangankan Hamas, saya aja beda sama NU Muhammadiyah. Tapi saya cinta mereka gitu. Beda nggak? Emang kita kalau beda terus harus benci gitu? Emang kita kalau nggak sama-sama di satu wadah terus kita harus maksa orang ikut wadah kita? Emang antum kalau beda mazhab pergerakan sama orang-orang yang beda sama kita caci maki? Begitu Rasulullah SAW mengajarkan? Kan enggak. Coba lihat, adakah di situ saya merendahkan Hamas? Tidak ada. Saya cuma mengatakan, bahkan seandainya Hamas tidak ada, Fatah tidak ada, kita berjuang cinta Palestina, titik, begitu. Supaya orang tidak terjebak kepada gerakan-gerakan fraksi-fraksi, kelompok-kelompok, fi'ah-fi'ah, ta'ifah-ta'ifah. Fokusnya di Palestina. Coba, antum yang hidup tahun 70-an, Hamas sudah ada belum? Pro-nya masih apa waktu itu? Pasti Fatah. Dan masih ada kelompok lain di situ. Masih ingat, bro, antum dulu bully saya karena saya tidak mengkafirkan Syiah. Benar nggak? Masih ingat? Dulu Pak kan? Memori kita pendek. Sekarang Hamas duduk dengan Syiah. Kenapa antum tidak kafirkan? Karena antum lupa, karena sudah fanatis, terlalu cinta dengan Hamas, buta, orang tidak pro Hamas langsung dibenci. Padahal dulu antum benci ketika saya membela kelompok Syiah tidak kafir kecuali yang bulat. Kita tunjukin kitab Imam Syahrastani punya kitab Al-Milal wan Nihal, abad ke-6 Hijriah, tahun 500-an. Apa kata beliau? Kelompok Syiah itu minal muslimin, masih Islam. Dibully saya. Saya cuma bela Pak Quraisy Shihab, dibully. Sekarang Hamas mengatakan kami anak rohaninya Khomeini Syiah. Gimana kira-kira? Mana antum yang dulu bully-bully Syiah? Mana Habib yang dulu mengkafirkan Syiah itu mana? Kenapa nggak konsisten? Justru saya konsisten. Bagi saya Hamas bersama orang Iran, orang Syiah juga gak ada masalah. Yang penting dia bersama kita dengan Palestina, sederhana. Antum tahu nggak setahun lalu Bashar Assad yang antum benci, presiden mana? Suriah yang antum kutuk di majelis-majelis. Hamas buat persetujuan, tatbik, normalisasi sama dia. Terus konflik sebentar, balik lagi. Tahu dari mana? Buka berita-berita resmi dalam bahasa Arab. Kalau nggak ngerti, jangan cuma ngikut berita hoax yang muncul di internet. Dulu, waktu saya membela Bashar Assad, saya dikafir-kafirkan orang. Apa? Jadi ada orang nanya di Kalimantan, ada orang nanya gini, apa pendapat antum tentang Bashar Assad? Jawaban saya bukan benar salah, saya cuma ngomong ini, ente kalau jadi presiden terus ada orang bikin rusuh di negerimu, kamu lawan nggak? Lawan. Bashar Assad presiden di Suriah, lalu ada orang bikin rusuh atas nama jihad, boleh nggak dia lawan? Boleh. Dibully juga kita, Pak. Alasannya apa? Bashar Assad Syiah. Ya salam ya akhi, emang ada buktinya Bashar Assad Syiah? Kalaupun iya, sekarang Hamas kerjasama dengan Iran, pusatnya Syiah, dan videonya jelas ya. Khalid Mash'al mengatakan itu pimpinan, ketua hariannya. Apa kata dia?
Ini bantuan daripada Iran, negeri Syiah. Mana konsistensi antum? Ya. Justru saya menyiapkan pemikiran-pemikiran kita nanti kalau seandainya Sunni Syiah gabung, siap nggak? Gitu maksudnya. Yang saya cita-citakan di kepala saya cuma satu, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu saudara. Makanya antum lihat video-video saya sebelumnya, saya mendoakan Hamas, Fatah, Islah. Gak mesti mereka satu dalam satu organisasi, Islah aja selesai. Karena tahun 2007 mereka perang Pak, bunuh-bunuhan, memperebutkan Gaza itu. Kita nggak mau meniru itu. Antum mau NU Muhammadiyah perang? Nah, mau rebutan Indonesia? Kira-kira begitu. Maka saya cinta Palestina. Maka jika Hamas emang judulnya cinta Palestina, ana ma'akum, saya bersama Hamas. Tapi bukan Hamas sebagai kelompoknya, tapi Hamas sebagai Palestina, Fatah sebagai Palestina. Ada kelompok satu lagi, Jihad Islami sebagai Palestina. Jangan gagal paham. Apa antum, ya sebenarnya ada satu hal di luar itu. Karena saya tidak pro Hizbut Tahrir, maka yang ramai itu salah satu kan aktivis Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir antum tahu? Hizbut Tahrir itu berseberangan dengan Hamas. Hizbut Tahrir itu lahir di Yordan dan diharamkan di Yordan. Indonesia baru mengharamkan kemarin sore. Baru mengharamkan kemarin sore. Saudi mengharamkan, Ikhwan Muslimin mengharamkan Hizbut Tahrir. Kita telat Pak. Nah, orang Indonesia hebat. Ikhwan Muslimin masuk ke Indonesia ujinak semua. Jadi partai politik, partai nasionalis religius itu PKS. Muncul lagi dari PKS Gelora, itu kan indah sekali Indonesia itu. Ya. Saya berharap Hizbut Tahrir itu dinasionalkan gitu. Enak jadinya Pak Antar. Saya perjuangkan Hizbut Tahrir itu nanti. Tapi kalau Hizbut Tahrir mengatakan Indonesia tauhid, Pancasila tauhid, ente kurang piknik ya. Nggak paham Pancasila itu hadiah para wali-wali Allah, kiai-kiai besar untuk negeri ini. Ya, yang bilang begitu berhadapan sama kita, ya. Lahir batin dunia akhirat sama kita nanti. Jadi mohon maaf, saya nggak perlu didukung BIN, polisi untuk cinta NKRI. Sepakat nggak Kiai? Kita cukup dengan iman yang ada dalam diri kita, hubbul watan minal iman. Ini bukan hadis. Ini kalam yang ditancapkan oleh guru-guru kita dari dulu. Cinta negeri bagian dari iman. Salah satu negeri orang Islam itu Palestina. Maka cinta Palestina bagian dari iman. Udah, sesederhana itu. Anda perhatikan komentar saya tentang Palestina sama persis dengan tujuan Palestina, persis sama. Bedanya saya tidak mau terjebak dengan kelompok yang bernama Hamas ataupun Fatah. Tapi saya tidak benci mereka. Saya cuma bilang my ideology is different. Gitu aja. Ideologi saya beda sama mereka. Sesederhana NU beda ideologi sama Muhammadiyah. Boleh nggak? Sederhana tuh. Apakah sesat orang NU beda dengan Muhammadiyah? Apakah sesat orang Muhammadiyah beda dengan NU? Saya tanya lagi, apakah sesat antum tidak suka dengan beda dengan Hamas? Ya? Apakah termasuk tidak bela Palestina kalau kita tidak pro, tidak masuk anggota Hamas? Enggak. Ada imigran Arab salah paham bab itu, lalu buat hoax tentang Hamas. Bahwa Hamas itu begini-begini. Saya nggak percaya. Nggak gitu-gitu amat. Ya, nggak gitu-gitu amat. Ala kulli hal, teman-teman, ya, saudara-saudariku, saya ngomong begini bukan supaya antum percaya mana juga. Saya ngomong begini hanya untuk mengimbangin. Bagi saya sudah cukup Allah tahu isi hati saya. Ya, kita ini nggak perlu klarifikasi. Maka setelah itu kan saya nggak mau lagi diundang oleh siapapun untuk masalah Palestina. Kenapa? Untuk apa saya buat klarifikasi supaya antum senang sama saya? Itu syirik khafi. Itu syirik khafi, syirik tersembunyi. Itu nggak benar, guru saya nggak ngajarin begitu.
Ya, masyayikh saya nggak ngajarin gitu. Kita itu diajarin oleh Imam Syazili. Katakanlah kebenaran itu benar supaya Allah membenarkan kamu, bukan supaya makhluk membenarkan kamu. Itu mauqif saya, itu pendirian saya. Pahit, manis, itu yang saya tempuh. Maka dibully kita biasa aja, dicaci, dipuji juga biasa aja. Karena bagi saya pujian dari makhluk tidak abadi. Makhluk itu fana, pujian dia juga fana. Buliannya makhluk itu juga fana. Yang hakiki cuma Allah Subhanahu wa taala. Beres? Jelas mana saudara, mana yang ngaku pura-pura saudara? Saya nggak pernah ngelarang untuk donasi. Coba perhatiin videonya. Justru antum belum ngomong Palestina, ada yang ngomong Palestina. Dulu di sekolah saya sudah ceramah Palestina Pak tahun 2000. Masih remaja tuh. Antum nggak mana waktu itu? Kita doa, ya pakai mic. Upacara Jumatan itu isinya ceramah siswa dan selalu saya yang ceramah di sekolah. Itu saya doa, Allah mansur al-mujahidin fi Palestin. Diketawain sama guru matematika, kamu ini doa kejauhan. Dan sampai hari ini saya selalu doa untuk Palestina, nggak berubah. Dan saat itu orang-orang nggak terjebak dengan Hamas ataupun Fatah, orang masih biasa aja, fokus di Palestinnya, jangan terjebak dengan perbedaan-perbedaan organisasi itu. Kalau antum cuma pro Hamas, terus Fatah yang sudah berjuang 40 tahun lebih awal dari Hamas, antum kemanain? Kalau antum cuma pro Fatah, Hamas yang sudah berjuang dari tahun 87, kemana? Jadi kita imbang aja, ya. Gimana? Tegang nggak? Anda mah begitu, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim.